Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, kita doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk pagi hari ini. Sebelumnya kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan kuis terlebih dahulu ya sebagai pengantar materi hari ini. Silahkan klik link yang Ibu kirimkan di grup, kemudian kerjakan sendiri-sendiri. Tidak perlu mencari di internet atau melihat jawaban temannya, karena di sini Ibu ingin tahu seberapa pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Paham? Baik, silahkan kerjakan terlebih dahulu. Waktu pengerjaan 5 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Baik, nah ini Ibu ada sebuah video, semoga dapat meningkatkan motivasi kalian dalam menuntut ilmu ya. Baik, silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Amir, bangun. Iya, Pak. Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai sampai subuh.
Iya ya. Harusnya aku... Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Siapa yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Ada nggak? Ya, silahkan. Baik, terima kasih ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang media penyimpanan, perangkat proses, dan casing komputer. Setelah mempelajari media penyimpanan, perangkat proses, dan casing komputer, Ibu harap kalian dapat mengetahui apa saja yang termasuk dalam media penyimpanan, dalam perangkat proses, dalam casing komputer, dan juga mengetahui apa itu media penyimpanan, perangkat proses, dan casing komputer. Kita masuk materi saja ya. Sebelumnya coba kalian bayangkan ketika kalian mengerjakan sesuatu di laptop maupun di komputer, kemudian kalian ingin membuka data tersebut di minggu depan misalkan. Tentunya kalian harus nge-save dulu kan, atau menyimpan dulu kan data tersebut. Nah, untuk menyimpan data tentunya membutuhkan sebuah media penyimpanan. Ada yang tahu nggak sih apa itu media penyimpanan? Ada yang tahu nggak? Iya, silahkan. Nah, benar. Media penyimpanan merupakan alat atau media yang digunakan untuk menyimpan data agar data tersebut dapat dibuka secara berulang-ulang oleh pengguna di komputer maupun di laptop. Jenis-jenis media penyimpanan ada 3. Yang pertama, media penyimpanan magnetik, media penyimpanan optikal, dan media penyimpanan awan atau cold storage. Yang pertama ada media penyimpanan magnetik yang merupakan media penyimpanan sekunder yang paling banyak ditemui pada sistem komputer modern atau saat ini. Kemudian untuk media penyimpanan optikal merupakan media penyimpanan elektronik yang dapat ditulis maupun dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Yang terakhir ada media penyimpanan awan atau cold storage yang merupakan media penyimpanan data yang dapat diakses di mana saja, kapan saja, dengan melalui jaringan terintegrasi dan terhubung pada internet. Ada beberapa contoh dari media penyimpanan magnetik. Yang pertama ada disket atau floppy disk, kemudian ada flash disk, ada hard disk, dan ada memory card. Yang pertama itu ada disket atau floppy disk yang merupakan media penyimpanan data dari medium penyimpanan magnetis yang berbentuk bulat dan tipis. Kemudian, bulatan tersebut akan dilapisi dengan casing persegi, namun juga ada yang berbentuk persegi panjang. Kemudian, contoh yang kedua ada hard disk. HDD atau hard disk merupakan media penyimpanan utama pada sebuah komputer. Media ini mempunyai kapasitas penyimpanan yang lebih besar dan dapat menyimpan data dengan jangka panjang. HDD atau hard disk ini terdiri dari piringan kaca aluminium yang tidak lentur, biasanya disebut dengan cakram atau disk. Hard disk drive atau HDD ini merupakan piranti penyimpanan cakram
yang bervolume tinggi dan media yang tetap dan keras. Kapasitas HDD ini dihitung dari beberapa banyak informasi yang dapat disimpan. Biasanya hard disk ini dapat menyimpan sekitar 5 MB dan menggunakan piringan berdiameter hingga 12 serta dapat menyimpan hingga beberapa gigabyte. Kemudian yang ketiga ada flash disk. Flash disk merupakan media penyimpanan yang hampir mirip dengan floppy disk, namun memiliki jenis lain dan cara pengoperasiannya yang berbeda. Untuk flash disk ini, cara pengoperasiannya melalui kabel interface jenis USB dan juga pengoperasiannya yang cukup mudah, di mana data tersebut dapat ditampung di dalam flash disk dan dapat digunakan seperti mengedit maupun membacanya. Untuk ukuran, flash disk ini memiliki ukuran yang berbeda-beda dan kapasitas yang berbeda-beda. Yang keempat, ada memory card. Memory card merupakan media penyimpanan digital yang dapat meliputi gambar, dokumen, audio, maupun video yang biasanya dipasang pada gadget seperti handphone, kamera digital, dan masih banyak lagi. Untuk kapasitas memory card ini cukup beragam, mulai dari 128 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 3 GB, dan seterusnya. Memori sering juga disebut dengan RAM atau Random Access Memory. Random Access Memory merupakan tempat penyimpanan yang bersifat sementara atau memori volatile. Data akan hilang apabila power komputer dimatikan. Chip RAM dalam motherboard dapat menjaga data dan program yang sedang diproses oleh mikroprosesor. RAM biasanya digunakan saat ini yaitu Static Random Access Memory atau SRAM dan Dynamic Random Access Memory atau DRAM. Penyimpanan SRAM ini lebih cepat dan dapat menyimpan data ketika komputer dimatikan selama beberapa waktu. Namun, penyimpanan ini relatif lebih mahal, sedangkan penyimpanan DRAM tidak terlalu mahal, namun berjalan dengan lambat serta membutuhkan power supply yang tidak terganggu untuk menjaga data agar tidak hilang. Penyimpanan ini memiliki kapasitor yang kecil sehingga harus direfresh terlebih dahulu agar data dapat disimpan. Ada beberapa contoh dari media penyimpanan optikal ini. Yang pertama ada CD, CDR, CD-RW, DVD. CD merupakan media penyimpanan yang datanya tidak bisa dihapus. Ketika data berupa video maupun audio sudah didigitalisasikan. Kemudian masuk ke contoh yang kedua ada CDR. CDR merupakan media penyimpanan yang dibuat khusus untuk menyimpan master CD dan foto CD. Lapisan reflektif CDR ini terbuat dari emas, sehingga warna yang dihasilkan menjadi kuning dengan kapasitas yang sama seperti CD lain. Kemudian contoh yang ketiga ada CD-RW. CD-RW merupakan media penyimpanan yang menggunakan sinar laser merah sebagai alat untuk menulis informasi dari komputer, di mana CD-RW memiliki keunggulan dibandingkan dengan CDR. Data di dalam CD-RW bisa dihapus, sedangkan data di CDR tidak dapat dihapus. Selain itu, CD-RW juga bisa dibaca di banyak layer, sehingga memudahkan pengguna dalam transfer file tanpa harus menyesuaikan pelayarannya. Lalu ada CD-ROM drive. CD-ROM drive merupakan media penyimpanan sekunder yang dapat membaca informasi yang tersimpan pada cakram padat. CD-ROM menggunakan media optik, beda dengan floppy dan HDD yang menggunakan media magnetik. CD-ROM biasanya digunakan untuk menginstal program, menjalankan aplikasi yang menginstal beberapa file ke dalam hard drive, dan mengeksekusi program dengan mentransfer data dari CD-ROM pada memori saat program tersebut berjalan. Komponen utama dalam media penyimpanan ini memasang head optik, mekanisme penggerak head, motor kumparan, mekanisme load, konektor, dan jumper serta papan logika.
Kemudian yang terakhir ada DVD. DVD merupakan media penyimpanan yang hampir satu jenis dengan CD, yang di dalamnya terdapat pita data yang lebih kecil. Spiral data yang dimilikinya lebih rapat sehingga daya tampungnya lebih besar dan mampu mencapai 4,7 GB. Kualitas data yang disimpan dalam DVD ini lebih unggul daripada CD. Selain itu, kualitas yang dihasilkan juga lebih baik. Selanjutnya, cara kerja media penyimpanan data. Yang pertama itu ada hard disk. Hard disk merupakan komponen dengan nama platter, di mana platter tersebut terdapat material magnetik yang dibagi menjadi miliaran area. Setiap area bisa mengeluarkan gaya magnet. Dari gaya magnet inilah data bisa tersimpan. Ketika Anda menyimpan sebuah data digital pada hard disk, data tersebut tidak akan langsung ditulis berhamburan di atas platter. Data yang tersimpan akan tersusun dengan sangat rapi dengan pola plotter, di mana susunan tersebut disebut dengan track. Setiap track yang dipecah menjadi area yang lebih kecil disebut dengan sektor. Sektor inilah yang nantinya akan digunakan sebagai pemindah file dan menentukan sektor mana yang sudah digunakan dan mana yang masih kosong. Kemudian cara kerja media penyimpanan yang kedua ada floppy disk. Untuk bisa meneruskan data dalam disket, seseorang memerlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan dengan menggunakan komputer. Mulai dari program komputer yang akan diinstruksikan, komputer bisa menulis data di dalam floppy disk. Kemudian hardware komputer akan menyala motor di bagian disket untuk memutar floppy disk. Kemudian dilanjutkan dengan proses menempatkan head ke track selanjutnya. Disinilah akan terjadi pengecekan apakah track memiliki data atau tidak. Kemudian akan diberikan sebuah energi yang nantinya bisa digunakan untuk meletakkan data pada disket. Sistemnya dengan memberikan magnet pada permukaan media recording. Kemudian yang ketiga, ada cara kerja media penyimpanan data, yaitu CD. CD merupakan piringan optik yang bisa digunakan untuk menyimpan data. Ukuran data yang mampu tersimpan di dalam CD sebesar 700 MB. Untuk bisa memasukkan data ke dalam CD-ROM ini, Anda membutuhkan perangkat komputer ataupun laptop yang memiliki CD drive. Kita lanjut ke materi 2 ya, yaitu ada perangkat proses komputer. Perangkat proses komputer merupakan sekumpulan dari beberapa hardware atau perangkat keras komputer yang saling terhubung satu sama lain yang berfungsi untuk menerima input, kemudian memproses menjadi sebuah informasi yang dapat ditampilkan untuk pengguna atau user. Biasanya, perangkat proses ini terdapat pada bagian casing komputer seperti power supply, motherboard, prosesor, memori, dan masih banyak lagi. Kita masuk pada perangkat proses yang pertama, yaitu ada motherboard. Motherboard merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat memasang atau meletakkan seperti prosesor, VGA, RAM, maupun komponen yang lainnya. Motherboard ini merupakan komponen yang sangat penting pada komputer karena motherboard ini merupakan sirkuit utama yang akan menghubungkan semua peralatan pada komputer. Di dalam motherboard terdapat komponen-komponen seperti slot prosesor, slot memori, chipset motherboard, slot VGA, baterai CMOS, dan komponen-komponen yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada perangkat proses power supply. Power supply merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengubah arus AC ke DC dan mensuplai tenaga ke komponen-komponen seperti motherboard, hard disk, maupun yang lainnya. Biasanya, setiap port memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan perangkat yang akan disuplai oleh power supply. Power supply sendiri mempunyai dua jenis, yaitu power supply AT dan power supply ATX. Kemudian yang ketiga ada perangkat proses CPU atau prosesor.
adalah komponen yang berfungsi sebagai otak komputer yang mengendalikan proses kerja komputer. Dengan bantuan oleh perangkat lain, prosesor berbentuk segi empat yang dipasang pada slot prosesor pada motherboard. Contoh-contohnya seperti Intel, AMD, dan yang lainnya. Kemudian masuk ke perangkat proses yang keempat, yaitu ada memori atau RAM. Memori atau RAM merupakan media penyimpanan komputer yang bersifat sementara, sehingga setelah menggunakan komputer atau komputer akan dimatikan, maka data akan secara otomatis terhapus. RAM ini sangat mempengaruhi akses sebuah komputer. Apabila ukurannya semakin besar, maka semakin cepat pula dalam akses komputer. Ukurannya cukup bervariasi, kemudian jenis-jenis RAM juga sangat beragam, sesuai dengan slot yang terdapat pada motherboard, seperti SDRAM, EDORAM, DDRAM, dan RDRAM. Kemudian masuk ke perangkat proses yang kelima, ada hard disk. Hard disk merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Hard disk ini dapat menyimpan data maupun program dan aplikasi dengan kapasitas yang cukup besar. Hard disk ini memiliki dua jenis, yaitu hard disk SATA dan hard disk PATA. Kemudian perangkat proses yang keenam ada VGA. VGA merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan monitor. VGA merupakan peralatan pemroses grafis, sehingga semakin bagus VGA pada komputer, maka semakin bagus pula gambar yang ditampilkan di layar monitor. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir itu ada sound card. Sound card merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerjemahkan data analog dan digital. Sound card digunakan untuk menghubungkan motherboard dengan peralatan input maupun output suara seperti speaker maupun mikrofon. Pada sebuah perangkat prosesor, tentunya membutuhkan sebuah komponen pendingin komputer agar komponen yang berjalan yang menghasilkan panas tersebut akan menjadi dingin dan akan berjalan dengan baik. Ada beberapa komponen pendingin komputer. Yang pertama kipas, heatsink, liquid cooler, kemudian dry ice cooler dan nitrogen, TEC atau thermoelectric cooler. Kipas merupakan sistem pendingin komputer yang paling umum ditemukan dan biasanya terpasang pada casing dan prosesor. Kipas memiliki bentuk, harga, maupun ukuran yang bermacam-macam tergantung merek. Kemudian ada heatsink. Heatsink merupakan lempengan logam yang memiliki fungsi untuk menyerap panas dan mendinginkan perangkat komputer serta tergabung dengan kipas sehingga kipas mengalirkan udara ke heatsink dan heatsink membuat udara tersebut lebih dingin ketika mengenai perangkat komputer. Kemudian ada liquid cooler. Liquid cooler merupakan perangkat pendingin komputer yang akan menjadikan perangkat komputer tersebut lebih dingin apabila memproduksi panas yang berlebih. Dengan menggunakan liquid cooler ini, perangkat komputer akan tahan lama dan kelebihannya liquid cooler ini tidak berisik saat digunakan. Kemudian ada dry ice cooler dan nitrogen cair. Perangkat ini akan langsung bersentuhan dengan tabung tembaga yang nantinya akan diisi dengan dry ice dengan nitrogen cair sehingga dapat menghasilkan suhu yang lebih dingin. TEC atau thermoelectric cooler merupakan perangkat dingin. Kemudian TEC atau thermoelectric cooler merupakan perangkat pendingin yang mengalirkan arus listrik ke salah satu sisi logam sehingga terciptanya sisi yang dingin dan sisi yang panas. Kita langsung masuk ke materi 3 ya, yaitu tentang casing komputer. Casing komputer merupakan tempat yang berisi sebagian besar komponen-komponen komputer selain mouse, monitor, dan keyboard. Ada beberapa fungsi dari casing. Yang pertama, sebagai pelindung, sebagai struktur, sebagai pendingin, sebagai kebisingan, dan sebagai estetika. Sebagai pelindung, tanpa adanya casing, komponen sensitif yang ada pada komputer
tentunya akan rentan terhadap kotoran, benda asing, maupun gangguan-gangguan yang lain. Kemudian, sebagai struktur, casing akan memegang secara penuh komponen-komponen komputer secara padat dan terorganisir. Kemudian, sebagai pendingin, casing akan membantu menjaga udara yang berjalan atau melewati komponen-komponen komputer dengan baik, sehingga komponen tetap dingin dan berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat ada kebisingan. Komponen komputer yang bekerja tentunya akan mengeluarkan suara seperti power supply dan video card. Nah, dengan adanya casing ini akan mengurangi tingkat kebisingan yang dikeluarkan dari komponen-komponen komputer tersebut. Kemudian terakhir ada estetika. Banyak sekali orang yang lebih tertarik melihat casing daripada papan sirkuit maupun kabel dan termasuk komponen-komponen pada komputer. Ada beberapa jenis dari casing komputer. Yang pertama ada casing desktop, casing tower, casing my tower, casing mini tower, casing slimline, casing small form factor atau SFF. Casing desktop merupakan casing yang berbentuk kotak yang biasanya berada di bawah monitor. Meskipun casing jenis ini sudah tergolong jenis lama, namun masih banyak beberapa orang atau perusahaan yang masih menggunakan casing ini. Casing small form factor atau SFF merupakan jenis casing yang memiliki bentuk maupun volume yang bervariasi. Jenis casing ini seukuran dengan kotak sepatu atau seukuran sebuah buku. Casing full tower. Casing ini merupakan casing terbesar dibandingkan dengan casing yang lainnya, dan casing ini juga termasuk jenis casing yang memiliki jumlah byte drive internal yang ada di dalamnya bisa mencapai 6-10. Casing slimline merupakan casing sederhana yang dihidupkan ke samping, bahkan bisa menahan di bagian atas casing, sama seperti komputer satu dekade yang lalu, namun lebih ramping dan lebih padat. Casing my tower merupakan casing ukuran menengah yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Casing jenis my tower ini merupakan konfigurasi yang paling optimal di pasaran. Casing mini tower. Casing komputer jenis ini memiliki 2 atau 3 byte drive internal sebagai standar, dan juga casing ini jenis portable dan bisa disimpan di ruang yang lebih kecil, namun kemampuan upgrade-nya dianggap sebagai masalah terbesar. Nah, sampai di sini tentunya kalian sudah paham kan ya? Baik, silahkan buat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang, kemudian diskusikan apa kelebihan dan kekurangan dari media penyimpanan, apa saja perangkat yang termasuk dalam perangkat proses, dan apa saja komponen yang terdapat pada casing komputer. Silahkan dikerjakan, kemudian nanti hasil diskusi akan kita presentasikan di depan kelas secara bergantian dengan kelompok lain ya. Baik, silahkan dikerjakan. Silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Ya, silahkan maju. Nah, mari kita simpulkan bersama ya, apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari macam-macam media penyimpanan. Yang pertama, ada media penyimpanan magnetik yang memiliki kelebihan dapat menyimpan data yang cukup besar dan kecepatan akses yang cukup tinggi. Namun, media ini cukup mahal dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Penyimpanan optikal. Media penyimpanan optikal ini memiliki kelebihan beratnya lebih ringan dibandingkan dengan media penyimpanan magnetik. Kemudian kekurangannya memori lebih kecil dibandingkan dengan media penyimpanan magnetik. Media penyimpanan awan atau cold storage memiliki kelebihan tidak perlu menggunakan perangkat dalam menyimpan data. Kemudian kekurangannya sering terjadi kesalahan dalam server. Kemudian perangkat yang termasuk pada perangkat proses yang pertama itu ada power supply, motherboard, VGA, ada sound card, ada prosesor, ada RAM. Kemudian apa saja
komponen-komponen yang terdapat pada casing. Yang pertama ada kartu ekspansi, kemudian heatsink dan kipas, drive internal seperti hard disk, seperti DFD drive, kemudian ada RAM, ada motherboard, ada power supply, dan ada prosesor. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita akhiri, ada yang bisa merangkum atau menjelaskan kembali materi yang kita pelajari hari ini? Ada nggak? Kamu? Ya, silahkan. Ya, berarti sudah paham ya? Alhamdulillah. Untuk menguji kemampuan kalian, Ibu akan mengadakan sebuah kuis ya. Silahkan klik linknya yang Ibu kirim di grup, kemudian kalian kerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh melihat dari internet, tidak boleh melihat jawaban temannya, karena di sini Ibu akan melihat seberapa besar materi yang kalian dapat pada pelajaran hari ini. Paham? Paham. Baik, silahkan dikerjakan ya. Sudah ya? Baiklah, sebelum pelajaran Ibu akhiri, jangan lupa belajar. Di modul sudah ada materi yang akan kita bahas minggu depan, yaitu tentang perangkat input-output. Kemudian selalu ingat, jaga jarak, jaga kesehatan, cuci tangan pakai masker, agar terhindar dari virus COVID-19. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.